Baik, hari ini kita belajar hadis yang kedua. Nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah karena hadis yang kedua ini seharusnya semua diri kita yang mengaku sebagai orang yang beriman, semua diri kita yang mengaku sebagai orang Islam harusnya mempelajari hadis yang kedua ini. Semuanya. Kenapa? Karena di dalam hadis yang kedua, di dalam pesan Jibril alaihi salam ini mengandung pokok-pokok ajaran-ajaran Islam. Di dalam hadis yang kedua, yaitu hadis pesan Jibril alaihi salam, di sini mengandung bagaimana Rasulullah akhirnya menginginkan kita untuk mengetahui apa itu iman beserta pembagiannya. Dan di sini pula kita bisa belajar apa itu ihsan. Baik, kita pelan-pelan Bu, yang penting paham ya, tidak terlalu cepat. Ya, kita baca satu-satu. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi Umar bercerita, apa kata Umar? Bainama nahnu julusun. Ketika kami itu sedang duduk-duduk. Nah, duduk-duduk sama siapa Umar? Inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Duduknya para sahabat itu, Bu, senantiasa bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduknya para sahabat itu, mereka menuntut ilmu, belajar agama dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar sedang duduk-duduk bersama Nabi Muhammad dan bersama para sahabat-sahabat yang lainnya. Dzata yaumin. Jadi dzata yaum ini suatu hari ya. Harinya tidak disebutkan hari apa, tapi suatu hari ya. Sedang duduk-duduk Umar bersama Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Ittala'a alaina, tiba-tiba datang siapa? Ittala'a ini tiba-tiba datang, muncullah seorang laki-laki, rajulun. Nah, laki-lakinya nih Bu, disifati oleh Umar, laki-lakinya ini syadidun bayadis siyabi. Lihat, laki-laki bentuknya manusia, laki-laki bukan perempuan, pakai baju putihnya tuh putih banget. Jadi putihnya putih kinclong, glowing lah. Gamis yang dipakainya itu, baju yang dipakainya itu putihnya putih banget. Jadi bukan putih kebiru-biruan tapi putih bersih. Syadidu sawadis sya'ri. Laki-laki ini sudah pakai baju putih, Bu, bersihnya luar biasa, rambutnya klimis hitam. Ibu kalau lihat laki-laki kayak gini, kira-kira bagaimana? Kaget, terpesona kali ya. Ini kok rambutnya klimis, hitam gitu ya. Subhanallah. La yura alaihi athar as-safari. Jadi di sini laki-lakinya tidak terlihat dari perjalanan jauh. Tapi anehnya para sahabat tidak mengenal siapa laki-laki ini. Datang mak jedul ya, dengan berpakaian putih, rambutnya klimis. Kemudian datang ya. Nah, di sini dikatakan wala ya'rifuhu minna ahadun. Kami nih para sahabat tuh paham siapa orang-orang Ansar yang ada di Madinah. Kami tuh paham siapa tetangga-tetangga kami kenal. Tapi ini orang enggak kenal, orang asing. Aneh enggak, Bu? Aneh kan? Mungkin kalau tetangganya datang kenal, oh ini tetanggaku, ini orang-orang Madinah kenal. Tapi ini orang enggak pernah datang, tiba-tiba datang menghadap Rasulullah SAW dan bahkan datang di dekat Rasulullah SAW, mendekati Rasulullah SAW, hatta jalasa ilan Nabi SAW. Tambah kaget nggak Bu jamaah Bu? Coba dibayangin kalau ada orang, ibu nggak kenal siapa, ya. Mak jedul pakaiannya misalnya perempuan sama-sama perempuan datang pakaiannya tuh beda sendiri misalnya ya. Tiba-tiba langsung datang ke majelis, datang di dekat saya, deket saya. Kira-kira jadi bahan perhatian enggak? Jadi bahan perhatian, itu siapa orangnya? Dekat dengan Rasulullah SAW. Sampai fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Lihat, karena duduknya dulu tidak di atas seperti saya sekarang, duduknya di bawah,
maka didekatkan antara lututnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lututnya laki-laki tersebut. Jadi kalau duduk di bawah kan lutut dan lutut bisa ketemu ya. Nah itu duduknya sampai sedekat itu. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Lihat, meletakkan kedua tangannya ke paha beliau. Gimana ini? Ini menunjukkan mutiara hikmah yang bisa kita lihat, yang bisa kita ambil, Bu, bahwasannya orang yang mau menuntut ilmu, orang yang datang ke majelis ilmu, itu hendaklah perhatikan pakaiannya. Minimal pakaiannya bersih, walaupun tidak pakai parfum. Kalau laki-laki boleh pakai parfum. Dan kalau ibu punya anak laki-laki, mau menuntut ilmu, pastikan keluar dengan memakai baju yang bersih, baju yang rapi, diparfumin. Kalau punya anak laki-laki, katakan kepadanya, "Nak, kamu sekarang mau belajar, mau menuntut ilmu, maka pastikan bajumu baju yang layak untuk menuntut ilmu." Itu saya dapat cerita dari seorang syekh di Mesir. Beliau kalau anak-anaknya mau ke majelis ilmu, katanya ibunya tuh ada baju khusus buat anaknya, beda sama baju bermain. Dipakaikan baju itu, disemprot minyak wangi karena laki-laki anaknya, dan sebelum berangkat anaknya tuh ibunya duduk sejajar dengan posisi anaknya dan mengatakan begini, kata Syekh, saya tuh selalu mengatakan kepada anak saya kalau mau belajar keluar, "Nak, hati-hati dalam menuntut ilmu, ambil adab dari gurumu, dan ibu pakaikan baju kemuliaan engkau untuk menuntut ilmu." Bu, kita sudah nggak begitu ke anak-anak? Biasanya kita kalau melepas anak-anak mau belajar pagi hari, kalau sekolah gimana kita bicara ke anak-anak? Pesannya itu apa? Belajar yang baik, jangan nakal. Yang nempel di otaknya anak-anak nakal. Ya kan, jangan nakal. Yang namanya anak kan berarti aku termasuk orang yang nakal ya. Jadi mulai doakan, semoga Allah memudahkanmu dalam menuntut ilmu, semoga Allah memberikanmu ilmu yang bermanfaat. Termasuk ibu-ibu kalau mau bermajlis ilmu, pastikan, mohon maaf sekali, bajunya tidak bau, karena itu akan mengganggu samping-sampingnya. Kan bukan berarti harus pakai parfum, bersih itu cukup, ya bersih cukup. Saya katakan seperti ini karena ada ketika misalnya mohon maaf ya, badannya mohon maaf kurang nyaman dicium ataupun bajunya tidak ganti-ganti, itu malah akan mendolimi sebelah-sebelahnya. Kemudian di sini kita bisa mengambil faidah, orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu, kalau bisa dekat dengan gurunya, berarti duduknya paling depan. Malaikat Jibril dekat sama Rasulullah SAW kan, mendekatkan diri. Nah sekarang kalau kita pengen duduk paling depan, artinya kita datang lebih awal. Karena kalau misalnya kita datang terlambat, ujuk-ujuk paling depan ya, padahal di depan sudah penuh, itu namanya tidak beradab. Jadi barang siapa yang memang duduk pengen dekat dengan gurunya, dan ini adalah adab dalam menuntut ilmu, maka datang lebih awal. Dan duduklah di tempat yang paling dekat dengan guru, bukan paling jauh dari guru. Kemudian akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah, setelah malaikat Jibril akhirnya ya, ini malaikat, ternyata yang datang malaikat yang menyerupai manusia, datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian setelah dekat, malaikat ini bertanya, laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad," lihat, kaget enggak para sahabat sebelum diberitahu ini malaikat? Kok tiba-tiba ada orang makjedul bilang bukan ya Rasulullah, tapi perkataannya ya Muhammad, wahai Muhammad. Mungkin bagi sebagian sahabat langsung terpetik dalam hati, ini siapa orang nggak beradab banget gitu ya. Iya nggak? Kan kalau yang lainnya pada bilang ya Rasulullah gitu ya, wahai utusan Allah. Ini tiba-tiba datang bilang ya Muhammad, wahai Muhammad. Akhbirni anil Islam. Dia tanya, tolong kabarkan kepadaku apa itu Islam. Orang itu bertanya, laki-laki itu bertanya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab apa yang ditanya oleh laki-laki ini. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah mulai menjelaskan, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Islam itu, kata Rasulullah SAW, adalah dia
bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya Allah. Wa tuqimas salat. Tuqimas salah itu mendirikan salat. Beda Bu yang namanya mendirikan dan melaksanakan salat. Nanti insya Allah untuk rukun Islam ini akan dibahas lebih lanjut di hadis yang ketiga. Jadi hari ini kita bahas masalah iman dan ihsan. Kemudian di sini dikatakan wa tu'tiyaz zakat, dan mendirikan zakat. Wa tasumu Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan melaksanakan haji bagi yang mampu. Ini adalah rukun Islam. Kalau diperhatikan dalam rukun Islam itu ada amalan secara lahir, secara zahir, dan ada amalan secara batin. Yang secara batin yang tidak terlihat amalan yang mana Bu? Syahadat. Ini yang rukun Islam Bu, syahadat, ya kan? Kemudian yang lahir atau yang zahir amalan apa saja? Mendirikan salat, mendirikan zakat, terus berpuasa di bulan Ramadan dan berhaji ke Baitullah. Jadi dibagi menjadi dua, ada amalan lahir, ada amalan batin. Dan kita lihat juga bahwasanya di dalam rukun Islam di sini itu ada pembagian juga. Ada ibadah yang disebut dengan ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah itu seperti salat dan puasa. Ada ibadah maliyah. Ibadah maliyah itu ibadah yang berhubungan dengan harta. Apa misalnya di sini? Membayar zakat. Itu adalah ibadah yang berhubungan dengan mal atau berhubungan dengan harta. Ada yang digabungkan keduanya, yang berhubungan dengan harta dan berhubungan dengan badan, yaitu ibadah haji. Ya, jadi ini nanti insya Allah lebih lanjut kita bahas di pertemuan ketiga. Baik. Kemudian laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, tolong kabarkan kepada aku Islam. Rasulullah menjawab. Tiba-tiba laki-laki ini kayak guru. Dia bilang sodaqtah, ya betul kamu. Tambah kaget nggak para sahabat Bu? Bertanya, tapi mengoreksi sendiri, ya. Tambah kaget. Kalau zaman kita sekarang ya mungkin ada yang ibu-ibu tuh nyeletuk begini, kepiye toyo, nanya dikasih jawaban malah mengiyakan gitu kan. Bingung nggak Bu? Pasti bingung. Kata laki-laki ini sodaqta, ya betul. Setelah itu fa'ajibna lahu yas'alu wa yusaddiqu. Kita itu terheran-heran, bertanya tapi dia membenarkan. Kemudian yang kedua dia bertanya lagi, fa'akhbirni anil iman. Ini yang akan kita bahas hari ini. Tolong kabarkan kepadaku apa itu iman. Perhatikan kata Rasulullah SAW. Yang pertama, iman itu antu'mina billah, percaya kepada Allah. Dan ilmu yang paling agung adalah ilmu yang mempelajari siapa Allah Subhanahu wa ta'ala, atau disebut dengan ilmu tauhid. Jadi ini kita harus belajar lagi. Percaya kepada Allah artinya kita beriman bahwasanya Allah yang menciptakan kita, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang memberikan rizki kepada kita, Allah jua yang berhak diibadahi, dan hanya Allah yang berhak untuk kita pinta. Jadi nanti cakupannya luas Bu. Antu'mina billah, beriman kepada Allah, itu menyangkut yang namanya tauhid rububiyah, menyangkut yang namanya tauhid uluhiyah, dan menyangkut yang namanya tauhid asma was sifat. Jadi beriman kepada Allah itu nanti cakupannya luas. Bukan hanya mengatakan saya beriman kepada Allah, tapi harus mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan belajar lebih dalam. Nanti belajar beriman kepada Allah itu pertama kita beriman bahwasanya Allah itu adalah yang menciptakan kita, yang menurunkan hujan, yang memberikan rizki. Itu namanya tauhid rububiyah. Yang kedua,
kita mengimani bahwasanya Allah itu satu-satunya ilah yang hanya kita sembah, satu-satunya ilah yang berhak disembah. Tidak ada satupun dari makhluk yang berhak untuk disembah. Jadi kita mengakui bahwasanya Allah itu satu-satunya ilah, Rabb yang berhak disembah. Artinya berarti dia tidak menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya tauhid uluhiyah. Nanti yang ketiga, termasuk cakupan dari beriman kepada Allah, itu ada namanya kita harus belajar nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nama-nama dan sifat-sifat Allah, atau disebut dengan tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat itu kita belajar lagi. Ternyata nama-nama Allah itu banyak sekali. Yang kita tahu, yang diberitahukan kepada kita ada 99. Aslinya Allah tuh punya banyak nama. Syekh Utsaimin pernah mengatakan, kata beliau, kalau ada seorang yang dia punya laci, di dalam laci itu banyak uang, ya. Kemudian dia mengeluarkan beberapa uangnya saja dan mengatakan kepada hadirin yang hadir, ini loh uang saya 100.000. Apakah kita menjamin bahwasanya orang tersebut hanya punya uang 100.000? Tidak menjamin, mungkin di laci banyak uang. Nah itu dikatakan oleh Syekh Utsaimin berarti nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terbatas 99. Yang dikabarkan kepada kita 99. Dan subhanallah Bu, yang namanya belajar tauhid asma wa sifat itu mohon maaf sekali, bukan hanya dihafal, tapi ditadaburi, dipelajari, diamalkan, dipakai untuk berdoa. Karena namanya wasilah berdoa itu termasuk diantaranya berdoa dengan nama-nama Allah yang indah. Kalau ibu nggak pengen capek-capek, buka YouTube Mutiara Hikmah, semua sudah dibahas tuntas alhamdulillah oleh suami ya. Nama-nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim semuanya ada. Ibu tinggal buka nama Asmaul Husna gitu, Mutiara Hikmah, insya Allah ada semuanya. Sudah dibahas, selesai alhamdulillah. Caranya gimana Bu? Biar kita istiqomah belajar asma-asma Allah itu dicicil. Sehari jangan langsung 99. Nanti berat. Ibu cicil aja satu hari satu. Nanti setelah itu dibaca ulang, terus diamalkan. Itu Masya Allah paling bagus daripada kita belajar itu langsung jeblok banyak, akhirnya nggak diamalkan. Jadi sedikit-sedikit, yang penting kelakon. Ya. Pelan-pelan, yang penting kelakon. Ya dicatat, kalau bisa didengarkan, dicatat, diamalkan. Nah itu termasuk diantara beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian ini sebenarnya cakupannya banyak sekali ya Bu ya. Makanya yang namanya belajar tauhid, belajar mengenal Allah itu nggak ada habisnya, sampai Allah wafatkan kita. Dan jangan sampai usia yang sudah sepuh, yang sudah lansia, akhirnya kita tidak lagi mau belajar tentang bagaimana mengenal Allah. Karena kata Imam Ibnul Qayyim, beliau mengatakan siapapun orang yang dia berusaha mengenal Rabbnya, maka orang ini akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Orang-orang yang dia mengutamakan Allah di dalam kehidupannya, maka Allah akan berikan kebahagiaan untuknya. Subhanallah. Kemudian yang kedua, iman itu apabila kita percaya dengan wa malaikatihi, percaya kepada malaikat-malaikatnya Allah. Kalau boleh saya tanya, malaikatnya Allah itu jumlahnya berapa Bu? Mungkin 100.000. Paling enak jawabannya apa Bu? Wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi nggak boleh dipakai ini untuk ujian ya, yang anak-anak muda. Nanti ujian di kuliahnya nggak tahu, wallahu ta'ala alam. Nanti dosennya bingung. Ya. Baik. Jadi benar, namanya malaikat hanya Allah yang mengetahui. Buktinya apa? Malaikat itu jumlahnya tak terbatas. Rasulullah SAW pernah cerita bahwasanya di langit itu ada tempat beribadah malaikat, di mana kalau malaikat masuk beribadah di situ, maka dia tidak akan kembali lagi terus setiap hari. Dan buktinya mana malaikat itu jumlahnya banyak? Ada seorang sahabat ketika itu meninggal dunia, Rasulullah jalannya berjinjit, sampai-sampai kata sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa
kau berjalan berjinjit? Bukannya sampingmu masih ada tempat gitu ya, nggak berjalan berjinjit pun bisa. Kata Rasulullah SAW, saking banyaknya malaikat yang mengantarkan jenazah sahabat ini. Subhanallah. Jadi penuh banyak malaikatnya. Dan kita tahu di perang Badar itu malaikat yang Allah turunkan ke muka bumi jumlahnya sangat banyak. Rasulullah mengabarkan itu. Dan kita tahu malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan jumlah malaikat yang turun ke muka bumi juga jumlahnya banyak. Artinya malaikat jumlahnya tak terbilang. Hanya Allah yang mengetahui jumlahnya malaikat. Kita mengetahui sebagiannya, ya kan? Ibu kan mengetahui ada 10 gitu kan, itu baru sebagian. Tidak semua malaikat kita ketahui. Nah, bagaimana cara beriman kepada malaikat? Cara beriman kita percaya bahwasanya malaikat itu semuanya adalah makhluknya Allah. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada orang-orang yang menjadikan malaikat posisinya seperti Allah. Minta doa bukan kepada Allah tapi ke malaikat. Dan di antara cara beriman kepada malaikat adalah kita meyakini bahwasanya untuk jenis kelaminnya malaikat tidak ada yang tahu. Karena orang-orang musyrikin percaya bahwasanya malaikat itu banatullah, anak-anaknya Allah. Dan bagaimana cara beriman kepada malaikat? Di antaranya adalah kita percaya dengan apa yang dibawa oleh malaikat. Ya, karena malaikat itu Bu, aminus sama Jibril yang membawakan hadis ini itu orang yang terpercaya di langit. Jadi subhanallah, hadis ini menggabungkan antara dua orang yang jujur. Yang pertama aminus sama, yaitu Jibril. Yang kedua aminul ard, orang yang dipercaya di muka bumi. Siapa orang yang dipercaya di muka bumi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita percaya apa yang dibawa oleh Jibril dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbentuk wahyu yang ada di dalam Al-Qur'an, kita percaya karena mereka adalah hamba-hamba Allah yang tidak pernah berdusta. Subhanallah. Dan kita yakini malaikat terbuat dari cahaya. Dan kita meyakini bahwasanya malaikat itu punya sayap. Tapi tidak usah dipikir Bu, sayapnya segede apa. Nanti kita bingung, sayapnya malaikat itu besar sekali ya. Kalau sayapnya sudah dikembangkan, maka itu bisa sampai tidak terlihat. Ya, langit itu nggak terlihat. Jadi saking besarnya malaikatnya Allah Subhanallah. Baik, kemudian di sini wa kutubihi. Kita beriman dengan kitab-kitab samawi, kitab-kitab yang Allah turunkan dari atas langit. Ada berapa kitab-kitab yang Allah turunkan dari atas langit, Bu? Coba sebutkan. Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Ya, terus. Apa? Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya, terus. Taurat kepada Nabi Musa. Ya. Baik. Nah, berarti seluruh kitab yang Allah turunkan dari atas langit, 4 kitab itu Al-Quran, Zabur, Injil, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah Al-Quranul Karim. Ya, Al-Quranul Karim Allah turunkan sebagai penyempurna, semuanya ada, yang Injil, Taurat, semuanya ada dalam Al-Quranul Karim. Bagaimana cara kita mengimaninya terhadap kitab-kitabnya Allah? Cara kita mengimaninya adalah dengan percaya apa yang ada di dalamnya. Dan perlu kita ketahui, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya Injil yang ada di zaman sekarang, Taurat yang ada di zaman sekarang, Zabur yang ada di zaman sekarang itu sudah dirubah. Satu-satunya kitab samawi yang akan dijaga kemurniannya, yang akan dijaga keoriginalannya adalah Al-Quran. Sampai kapan? Sampai hari kiamat nanti. Allah akan menjaga Al-Quran dari yang namanya perubahan-perubahan. Subhanallah. Kemudian di sini ada warusulih. Oh iya, sebentar.
Al-Quran itu bagaimana cara kita mengimani Al-Quran, ini juga perlu. Karena kitab kita Al-Quran, maka bagaimana cara kita memuliakan Al-Quran? Cara kita memuliakan Al-Quran dengan membacanya, dengan mentadabburinya. Ini penting nih Bu. Jadi jangan sampai kita mencukupkan diri dengan membaca saja, tapi kita tidak mentadabburinya, ditadabburi, dipahami maknanya. Yang ketiga, dengan mengamalkannya. Nah, ini juga penting banget. Karena Al-Quran itu nanti besok akan berbicara. Apakah kita hanya membaca dan mentadabburi tanpa mengamalkan, atau kita mengamalkannya. Dan yang keempat, menghafalkannya. 4 hak Al-Quran ini harus kita tunaikan sebagai iman kita kepada Al-Quranul Karim. Kalau bisanya hanya 3 saja boleh nggak? Boleh. Misalnya memang kita hafalannya tidak dihafal satu Al-Quran penuh, boleh nggak? Semampunya. Yang jelas 3 dari awal itu harus ada ya, membaca, mentadaburi, mengamalkan. 3 itu harus dilaksanakan oleh setiap orang-orang yang beriman. Kemudian warusuli ini adalah utusan-utusannya Allah Subhanahu wa taala. Utusan-utusannya Allah Subhanahu wa taala, dan adalah orang-orang atau rasul-rasul, utusan-utusan yang diutus oleh Allah dengan sebuah syariat di mana diutus untuk disampaikan kepada manusia di zamannya. Dan Rasul pertama kali yang Allah turunkan ke muka bumi ini adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Adam itu nabi. Nabi Nuh alaihissalam adalah Rasul pertama yang Allah utus ke muka bumi. Berapa lama Nabi Nuh alaihissalam berdakwah sebagai utusan Allah? 950 tahun Bu. Masya Allah. Jadi berdakwah, subhanallah. Dan termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul atau utusan Allah yang paling akhir. Tidak ada lagi utusan Allah setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini harus sudah menjadi prinsip yang kita ketahui. Kita ajarkan kepada anak-anak kita, utusan Allah itu penutupnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi yang lainnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, ada orang ngaku-ngaku Nabi, ada orang ngaku-ngaku dapat wahyu dari Allah. Di zaman dulu, di zaman Abu Bakar, ada Musailamatul Kadzdzab. Musailamah ini orang ngaku-ngaku jadi Nabi. Maka Abu Bakar memeranginya agar Musailamah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya terbunuh karena mengaku dirinya menjadi Nabi. Zaman kita juga ada, siapa namanya yang perempuan ngaku-ngaku jadi Nabi itu? Lia Eden, gitu ya namanya ya. Dia ngaku-ngaku jadi Nabi ya Bu ya. Nah, kita orang yang beriman langsung percaya nggak mungkin ada Nabi. Walaupun mungkin pakaiannya mengagumkan misalnya. Tapi kita tahu tidak ada Rasulullah utusan terakhir yang memang menjadi penutup risalah. Menutup semua ajaran yang Allah turunkan. Tidak mungkin lagi ada Nabi. Nggak mungkin lagi ada Rasul. Walaupun dia ngaku ya Bu. Tadi malam ketemu malaikat. Diturunkan wahyu ini. Jangan percaya. Ketahuilah bahwasanya tidak ada Rasul setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya pesan ini ajarkan kepada anak-anak. Kita tidak pernah tahu di zaman nanti apa yang terjadi. Mungkin hari ini kita tahunya Lia Eden saja yang mengaku sebagai Nabi. Tidak tahu di zaman masa depan ada mengaku-ngaku dirinya sebagai Nabi. Maka ini perlu kita ajarkan kepada anak-anak. Baik, termasuk di antaranya beriman kepada Rasul-Rasul. Caranya adalah membenarkan dengan apa yang dibawa oleh semua utusan Allah. Jadi tidak ada sedikit pun yang kita tolak. Kalau memang itu adalah hadisnya sahih dari Nabi kita Muhammad SAW, maka cara kita beriman adalah membenarkan semua yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dari mana kita tahu apa-apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad? Dari cara belajar agama, dari cara duduk di majlis ilmu, maka kita akan tahu, oh Nabi kita Muhammad memerintahkan ini, oh Nabi kita Muhammad melarang ini. Ini diantara aplikasi bagaimana beriman kepada utusan-utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga teman-teman, kita
ketika tahu bahwasanya utusan Allah Subhanahu wa taala begitu banyak, maka kita percaya dengan apa yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata misalnya Nabi kita Muhammad dalam mengabarkan sesuatu, itu ada kalanya Nabi kita Muhammad mengabarkan sesuatu yang telah lalu, ya enggak? Pada zaman dahulu misalnya Rasulullah mengabarkan Nabi Musa bersama kaumnya begini-begini, kita percaya enggak? Percaya. Dan terkadang yang dikabarkan Rasulullah SAW adalah kejadian di zaman Nabi kita Muhammad SAW, atau terkadang yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah kejadian di masa yang akan datang. Contoh misalnya, kata Rasulullah SAW, sebelum datang hari kiamat itu akan banyak yang namanya menyebar perzinahan. Khamr itu di mana-mana. Jadi semua yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, baik itu di masa lalu maupun di zaman Nabi kita Muhammad ataupun di masa yang akan datang, kita harus percaya dan mengimaninya. Kemudian wal yaumil akhir, dan hari akhir. Siapa yang tahu kenapa disebut hari akhir ini adalah hari akhir? Jadi disebut hari akhir karena nggak ada hari setelahnya. Nggak ada hari setelahnya, maka disebut dengan hari akhir. Ada nggak orang yang hidup setelah hari kiamat? Makanya hari kiamat itu disebut dengan yaumil akhir, karena nggak ada hari setelahnya. Hari paling ujung, paling pol itu ya hari kiamat. Dan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, nanti orang-orang yang akan dihidupkan oleh Allah pada hari kiamat itu seburuk-buruk manusia, yang bisa lihat hiruk pikuknya hari kiamat, kiamatul kubro. Kiamat itu kan ada kiamat, nanti kiamat paling ujung itu adalah seburuk-buruk manusia. Karena orang-orang yang beriman, Allah akan kirim angin sepoi-sepoi, dan itu Allah wafatkan orang-orang yang di dalam hatinya masih ada iman. Ya, Allah wafatkan, tinggallah orang-orang fajir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah hidup, dan dia melihat langit ya digulung oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala keluarkan bersama airnya. Kemudian bumi isinya Allah keluarkan. La haula wala quwata illa billah. Maka nggak usah takut dengan hiruk pikuknya hari kiamat. Kita berdoa mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang menemui hari kiamat. Dan kita yakin, harus yakin, hari kiamat itu pasti datang. Karena orang-orang musyrikin, orang-orang Quraisy zaman dahulu kala, mereka tidak beriman dengan adanya hari kiamat. Bahkan mereka menentang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya Muhammad, kalau engkau benar, engkau adalah seorang nabi, kata mereka, maka segerakan hari kiamat. Lihat, orang-orang zaman dahulu, orang-orang kafir Quraisy, mereka mengancam Rasulullah SAW dengan menyegerakan didatangkan hari kiamat. Tapi kita harus yakin, Bu, hari kiamat itu datangnya hari Jumat. Dan tidak perlu kita takut, wah nanti hari Jumat, malam Jumat, kita takut, ya Allah besok kiamat enggak, besok kiamat enggak. Hari kiamat itu pasti datangnya hari Jumat. Dan sebelum kiamat ya ada tanda-tanda yang berlaku. Nah ini yang kita pelajari hari ini. Kira-kira tandanya apa ya? Dan beriman yang terakhir, rukun iman yang keenam adalah wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan beriman kepada Allah terhadap qadar atau terhadap takdirnya, baik yang takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Lihat Bu, para ulama tuh kalau berbicara atau menjelaskan masalah takdir itu nggak cukup semenit, 2 menit, 3 menit, 1 jam. Ada kitab yang membahas tentang takdir. Ada kitab yang membahas tentang qada dan qadarnya Allah. Karena nanti pembahasannya panjang. Takdir itu adalah keputusan yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Dan nanti takdirnya Allah itu ada pembagiannya. Ada kitabahnya. Nanti ada ilmu, apa yang Allah takdirkan kepada hambanya Allah tahu, apa yang Allah takdirkan kepada hambanya Allah tulis, itu namanya kitabah. Dan nanti takdir juga dibagi macam-macamnya. Jadi takdir itu secara global itu ada yang namanya takdir umri, ada yang namanya takdir hal, ada yang namanya takdir yaumi, ada yang namanya takdir sanawi. Semua yang Allah telah tetapkan kepada kita hari ini sudah ditulis di Lauhil Mahfuz, sudah ada. Tapi nanti ada kejadian-kejadian yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita setiap hari. Ada yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, takdirnya kita itu pada tahun, 1 tahun, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Ada yang Allah telah tulis takdir kita ketika kita di rahim seorang ibu. Pernah nggak dengar?
Kita kalau di rahim seorang ibu kan ditulis kapan ajalnya, apakah dia termasuk orang yang berbahagia atau tidak, syaqiyun atau sa'idun, nanti ada insya Allah kita pelajari semuanya. Di sini ada. Nah, dengan itu teman-teman, orang yang dia percaya dengan takdirnya Allah, apa hikmahnya? Hikmahnya dia lebih tenang di dalam menghadapi kehidupan. Hikmahnya dia menjadi lebih kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tahu sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tidaklah keluar dari apa yang telah Allah takdirkan. Dan masalah takdir ini juga ada teman-teman dibagi menjadi beberapa kelompok. Ada yang kita namakan dengan kelompok ahlu sunnah wal jamaah. Kita nih, kita semua ahlu sunnah wal jamaah. Artinya ketika Allah telah menetapkan sebuah takdir, kita manusia diberikan kesempatan untuk memilih. Untuk apa, Bu? Memilih. Jadi misalnya saya mau berjalan ke depan, ini gampangannya ya, gampangannya. Nanti kalau saya jelaskan ada masyiah, ada syar'iyah, ada kauniyah, saya jelaskan yang gampang aja ya, Bu. Saya mau berjalan ke depan, saya ditakdirkan oleh Allah berjalan ke depan. Nanti Allah tuh kasih pilihan, saya mau ke kanan atau mau ke kiri. Itu kita suruh milih. Kadang ada yang kita, ya Allah saya mau pilih yang kanan, selamat. Ada yang pilih ke kiri, tidak selamat ya. Itu kita diberikan pilihan. Maka itu yang dinamakan dengan ahlus sunnah wal jamaah. Beda sama qadariyah sama jabariyah. Nama kelompoknya itu qadariyah sama jabariyah. Mereka dalam pembahasan takdir, mereka tidak mengimani bahwasanya takdir Allah itu, kalau jabariyah dia memaksa. Maksudnya memaksa itu begini. Katanya mereka bahwasanya apa yang terjadi di muka bumi ini semuanya sudah ditakdirkan, nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain manusia untuk memilih. Kalau demikian, apa faidahnya Allah telah menciptakan yang namanya surga dan neraka? Ya kan? Kan Allah ciptakan tuh sudah ada tuh neraka dan surga. Berarti kalau misalnya Allah sudah menghendaki, misalnya dia harus berjalan ke depan, apa faidah kata Rasulullah SAW? Apa berarti fungsinya surga dan neraka? Tidak ada. Dan pembahasan takdir ini ibu-ibu kalau bisa dibahas dalam satu kajian. Dan yang perlu kita ketahui, yang bisa merubah takdir adalah doa. Doa. Maka kita diminta untuk berbanyak berdoa. Karena salah satu yang merubah takdir Allah adalah doa. Ibu, misalnya ya, ada orang ditakdirkan kecelakaan. Misal, naudzubillah. Tapi dia tuh sebelum naik kendaraan berdoa kepada Allah. Keluar rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Naik kendaraan, baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Gitu kan, dermimi aja doa. Nah, dengan doa itu kita minta selamat. Ya. Kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jauhkan kecelakaannya nggak jadi terjadi. Jadi kata Umar bin Khattab, kita itu berpindah dari satu takdir ke takdir berikutnya. Ini insya Allah bisa dipahami ya, Bu. Jadi awalnya dia kecelakaan, kemudian berdoa minta keselamatan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia diselamatkan oleh Allah, berarti dia awalnya kecelakaan berpindah kepada keselamatan. Itu katanya artinya adalah dari takdir menuju takdir berikutnya. Begitu ya Bu ya, kira-kira bisa dipahami nggih? Alhamdulillah. Dan dalam masalah iman ini ibu-ibu yang perlu kita ketahui bahwasanya imannya kita, ini akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, itu kadang naik, kadang turun. Harus percaya ini. Kenapa? Karena ada kelompok-kelompok yang menyesatkan, yang mereka mengatakan bahwasanya imannya manusia itu sempurna terus. Imannya manusia itu rendah terus. Nah, kita Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya iman itu naik. Dengan apa naiknya? Bi ta'atir Rahman, dengan mentaati Allah. Iman kita jadi naik. Dengan apa iman kita turun? Bi ma'siyatir Rahman. Ada juga yang mengatakan bi ta'atis syaiton, ya. Dengan taat kepada syaitan, dengan bermaksiat kepada Ar-Rahman. Maka yakin berarti imannya sedang turun. Baik, itu prinsip-prinsip yang harus kita ketahui dulu. Nanti kalau kita belajar lagi Bu, cabang iman itu banyak sekali. Ada sampai satu kitab dibahas tuh Mbak, tentang usulul iman. Ya, usulul iman itu membahas tentang cabang-cabangnya iman beserta cabang-cabangnya banyak sekali.
Kemudian di sini ibu-ibu katanya laki-laki ini qala sadaqta. Ya, dibenarkan. Ya betul katanya. Betul. Ya Rasulullah, betul seperti itu iman. Fa akhbirni anil ihsan. Ini yang terakhir. Laki-laki itu meminta kepada Rasulullah SAW, tolong kabarkan aku ihsan itu seperti apa. Ini tingkatan yang ketiga, ihsan. Maka Rasulullah SAW mengatakan anta'budallah ka'annaka tarah. Subhanallah Bu. Ini tingkatan ihsan di level yang paling atas. Karena ada 3 level manusia itu. Yang pertama dia muslim, yang pertama dia mukmin, yang ketiga dia muhsin. Orang yang mukmin sudah tentu muslim. Orang yang muslim belum tentu mukmin. Orang yang muhsin sudah tentu mukmin dan muslim. Tapi kan nggak semua orang Islam itu dia beriman, ya kan? Kalau ada orang beriman, sudah pasti muslim bukan? Sudah pasti muslim? Ya, sudah pasti. Dia kan orang Islam pasti. Sekarang tingkatan yang ketiga, muhsin, orang yang ihsan, orang yang benar-benar hidupnya itu seperti diawasi oleh CCTV-nya Allah 24 jam. Dia sudah mukmin dan muslim enggak? Sudah pasti muslim dan mukmin enggak? Karena kan dia merasa diawasi. Nah, ini yang disebut dengan ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu anta'budallah, kamu menyembah Allah. Ka'annaka tarahu. Mengabarkan ya, kita menyembah Allah seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Ini benar-benar kita diawasi oleh Allah. CCTV-nya 24 jam. Saya mau tanya Bu, kalau ada orang ya pergi ke suatu tempat, dia sadar di situ ada CCTV, maka berani nggak dia melakukan macam-macam? Kenapa nggak berani? Karena ada CCTV. Coba deh kita lihat ini ya, lampu merah, lampu merah. Orang berani berhenti pas lampu merah, tang merah. Terus taat tuh peraturan, berhenti. Itu kenapa Bu? Karena takut ditilang kalau nerobos lampu merah, iya nggak? Begitu kan? Karena dia tahu bahaya yang akan didapatkan kalau nerobos lampu merah. Nanti ada kecelakaan dari arah sini berjalan. Begitu pula kita manusia. Ketika kita menerobos larangan-larangan Allah, di situ ada bahaya. Seperti takutnya pengemudi ketika menerobos lampu merah. Bisa dipahami Bu analogi saya yang sangat-sangat sederhana? Jadi sejatinya Bu, kita itu seperti orang yang lagi mengemudi. Ada lampu merah, ada larangan Allah ya kita berhenti. Ada perintah Allah, larangan hijau ya kita berjalan. Nah, kemudian di sini fa in lam takun tarah. Kita di sini dikabarkan bahwasanya jika engkau tidak melihat Allah, dan memang kita belum diizinkan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita diizinkan melihat Allah, Bu? Kapan? Nanti di akhirat ya. Ada 3 kelompok dalam pembahasan ini. Ini prinsip ya. Ada 3 kelompok dalam pembahasan melihat Allah, ru'yatullah itu. Yang pertama adalah kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya Allah selama-lamanya tidak akan bisa dilihat di dunia. Baik itu dalam mimpi ataupun tidak dalam mimpi. Mana landasan bahwasanya Allah tidak bisa dilihat di dunia? Karena ketika itu Nabi Musa alaihissalam menginginkan untuk melihat Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk melihat gunung. Dan ternyata Allah memperlihatkan dirinya kepada gunung, maka gunung itu meleleh. Berarti mata kita tidak kuat untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita percaya bahwasanya Allah tidak akan bisa kita lihat di dunia, baik dalam keadaan kita hidup maupun dalam keadaan kita tidur. Karena ada sebagian orang yang mengatakan telah melihat Allah di dalam mimpinya. Kapan Allah bisa dilihat orang Ahlussunnah wal Jamaah? Kita mengaku Ahlussunnah wal Jamaah nanti di akhirat. Orang-orang Jahmiyah mereka mengatakan bahwasanya Allah tidak bisa dilihat baik itu di dunia maupun di akhirat. Allah tidak bisa dilihat. Biarin saja orang-orang Jahmiyah, mereka kan mengatakan demikian ya. Berarti nanti di akhirat nggak akan berjumpa dengan Allah. Kenapa? Karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Maka jangan sampai kita mengatakan Allah tidak akan bisa dilihat di dunia maupun di akhirat. Dan yang ketiga adalah orang-orang sufi yang mereka mengatakan, ini kebalikannya Jahmiyah, Allah bisa dilihat di dunia dan di akhirat. Allah bisa dilihat di dunia dan di akhirat.
Mereka mengatakan Allah bisa dilihat lewat mimpi-mimpi mereka. Bahkan sebagian mereka mengatakan sholat itu cukup dalam mimpi. Coba kalau kita lihat Rasulullah SAW yang maksum, yang terbebas dari dosa saja, beliau masih diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sholat secara sadar, bukan secara mimpi. Hati-hati ya Bu, karena kita itu hidup di zaman yang penuh syubhat. Tahu syubhat? Syubhat itu fitnah, fitnah yang remang-remang. Kita itu digambarkan oleh Rasulullah SAW seperti buih di lautan. Banyak tapi sukanya ikut-ikutan. Nah ini mohon maaf ya, ini hati-hati. Jadi kita dalam hidup itu harus benar-benar yakin mana yang benar, mana yang tidak. Yang benar kita ikuti, yang tidak jangan kita ikuti. Bukan dilihat dari seberapa banyaknya pengikut, bukan. Tapi kita minta petunjuk kepada Allah mana yang benar, mana yang tidak. Karena ini nanti berkaitan dengan akhirat kita. Nah baik, kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, baru kemudian laki-laki ini bertanya kembali, fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Kalaupun kamu belum melihat Allah saat ini tapi Allah melihatmu. Ini yang dinamakan dengan ihsan. Subhanallah. Kalau ini sudah ada dalam diri kita masing-masing, rasa muraqabatullah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka barang sedetik pun, barang semenit pun kita takut kepada Allah kalau melanggar perintahnya Allah. Dan ini juga perlu kita tanamkan dalam diri anak-anak kita. Dalam diri anak-anak kita bahwasanya apa yang kamu lakukan itu diawasi oleh Allah. Jangan sampai terjadi anak-anak yang dia berada di pondok pesantren, dia nurut pakai jilbab, dia nurut pakai kaos kaki. Ternyata setelah mereka keluar ke rumah masing-masing, mohon maaf, jilbabnya mulai sedikit demi sedikit mulai lepas. Ya. Penyebabnya apa? Kurangnya kesadaran muraqabatullah, kurangnya kesadaran bahwasanya Allah mengawasi segala bentuk tingkah laku dan perkataannya. Baik, kemudian yang terakhir, ya, laki-laki ini mengatakan, fa akhbirni 'anis sa'ah. Kabarkan kepadaku tentang as-sa'ah. Apa itu sa'ah? Sa'ah itu adalah hari kiamat, bukan jam. Nanti kan ada bahasa Arabnya sa'atun, jam, gitu kan anak-anak ya. Jadi yang dimaksud dengan sa'ah di sini adalah hari kiamat. Hari kiamat tuh punya beberapa nama, ya. Ada al-qari'ah. Ya kan di dalam Al-Qur'an ada kan al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, yauma takunus sama, gitu kan. Terus itu hari kiamat. Ada juga hari kiamat itu namanya al-haqqah. Ada juga hari kiamat itu namanya yaumuddin, ya, hari pembalasan. Hari kiamat dinamakan tadi yaumul akhir, hari akhir, atau yaumul qiyamah, hari kiamat itu sendiri. Memang ada beberapa nama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan atau Rasulullah SAW sebutkan tentang hari-hari kiamat. Nah, laki-laki ini bertanya, fa akhbirni 'anis sa'ah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Maka kata Rasulullah SAW ketika ditanya apa itu hari kiamat, Rasulullah mengatakan yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya kata Rasulullah SAW, pasti kamu tuh tahu jawabannya, gitulah bahasanya. Yang ditanya itu sebenarnya jawabannya tidak terlalu tahu, dan yang tahu itu yang bertanya. Ya. Maka akhirnya dikabarkan diantaranya kata laki-laki ini, ya sudah kalau begitu kabarkan kepadaku amaratiha, wa akhbirni an amaratiha. Tanda-tandanya apa? Nah, disebutkan tanda-tandanya ini. Qala, ini ngeri banget nih Bu, zaman sekarang sudah terjadi. Antalidal amatu rabbataha. Catat baik-baik Bu. Di antaranya seorang sahaya perempuan melahirkan tuannya. Maksudnya seperti apa? Wah, seorang sahaya melahirkan anak tuannya. Berarti banyak orang-orang dari kalangan ulama mengatakan bukan hanya perbudakan ya. Orang-orang yang majikan itu punya bawahan. Nah, bawahannya itu berzina dengan majikannya dan melahirkan anak tuannya. Ini yang dimaksud dengan antalidal amatu rabbataha. Dan zaman sekarang banyak enggak Bu? Mohon maaf sekali.
para TKW yang berselingkuh dengan majikannya akhirnya melahirkan anak majikannya banyak. Ini tanda-tanda hari kiamat. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Ini adalah tanda kiamat yang kedua. Apa tanda kiamat yang kedua? Adalah orang-orang yang dulunya tidak pakai sendal, telanjang kaki. Telanjang kaki itu maksudnya nyeker, nyeker, nggak punya alas kaki. Dulu dia tidak beralas kaki, bahkan tidak memakai pakaian. Ya. Jadi maksudnya adalah orang ini benar-benar fakir. Dulu mereka bekerjanya hanya menggembala kambing. Dan sekarang dia membangun bangunan-bangunan yang tinggi. Bu, pernah suami saya tuh dapat kabar dari kawannya yang orang Yaman. Itu ada orang Yaman itu dulunya itu penggembala kambing. Benar, apa yang dikatakan Rasulullah SAW terjadi. Dan ketika menggembala kambing yang namanya biasanya orang Yaman boro-boro pakai sendal. Coba aja lihat petani-petani sekarang tuh ya, petani-petani yang zaman dulu deng ya. Kalau ke sawah pakai sendal apa enggak Bu? Biasanya Bu, orang-orang zaman dulu enggak pakai sendal kan? Sama, penggembala orang Yaman zaman dulu juga enggak pakai sendal. Kata kawannya suami saya, sekarang tuh mereka tuh pergi ke Dubai tahu Bu ya. Mereka di sana tuh jadi orang sukses dan akhirnya membangun bangunan yang tinggi-tinggi. Nah, ini berarti tanda-tanda hari kiamat sudah ada. Ya, sudah terjadi. Ya tatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi-tinggi. Dan hari ini kita temukan bangunan yang tertinggi di dunia itu di mana, Bu? Ngeri kalau kita lihat satu persatu apa yang disabdakan oleh Rasulullah itu terjadi, kita langsung ya Allah, ternyata benar apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu. Satu persatu muncul gitu loh. Subhanallah. Summan talaqa falabithtu maliyan. Summan talaqa, kemudian orang itu pergi. Lalu kata Umar, aku terdiam sejenak. Dan Rasulullah SAW bersabda, qala li, summa qala li. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Umar, ya Umar. Karena mungkin Rasulullah dari tadi melihat Umar kok nggak berkedip-kedip matanya, terhenyak dengan apa yang terjadi di depannya. Maka Rasulullah SAW manggil Umar, menyadarkan. Ya Umar gitu ya. Bisa dibayangkan nggak Bu? Umar diem aja dari awal mungkin ya. Ini laki-laki siapa? Mak jedul datang tiba-tiba tanya, terus pergi lagi gitu kan. Siapa tanya lah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya Umar, hei Umar, tahu nggak Umar? Atadri manis sa'il? Kamu tahu nggak siapa tadi yang bertanya? Apa jawaban Umar? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Mutiara hikmah yang bisa kita ambil Bu, kalau kita ditanya oleh seorang guru. Ini Rasulullah SAW bertanya kepada Umar. Umar tahu nggak Umar siapa tadi yang bertanya? Umar nggak tahu jawabannya. Maka kata Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam. Kalau kita jawabnya wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah itu jawabannya. Yang sama, Umar juga sudah berkata dulu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Baru kemudian Rasulullah mengatakan, qala fa innahu Jibril. Dia itu Jibril alaihissalam, malaikat Jibril alaihissalam. Atakum yu'allimukum dinakum. Beliau Jibril alaihissalam itu mengajarkan apa-apa yang perlu kamu ketahui dari agama kalian. Jadi sebenarnya Jibril itu datang untuk mengingatkan kita semuanya, mengajarkan kita semuanya apa yang semestinya kita ketahui dari Islam, dari iman dan dari ihsan. Jadi hari ini kita dapat berapa pelajaran Bu? 3, ya kan? Apa itu rukun Islam, apa itu rukun iman, apa itu ihsan. Dan yang sudah kita bahas hari ini apa? Iman dan ihsan. Itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang salah datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.